Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita pada saat ini kita berada di Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rohul, Provinsi Riau. Dan alhamdulillah kita siang ini juga langsung bertemu dengan Pak Parman, salah seorang dari pengurus daripada kelompok tani sawit yang berada di daerah ini. Nah, dalam hal ini memang kita didampingi oleh pertama yakni Pak Ibnaldi beserta tim di sini yang kita lihat bersama di depan bersama, yang akan melaksanakan bagaimana cara pencampuran pelarut. Dalam hal ini menggunakan pelarut air kelapa. Nah, nanti kita coba lihat dan Bapak Ibu bisa lihat dari cara pencampuran yang akan dipandu oleh beliau. Nah, untuk sampai ke sana, kita minta waktu daripada Pak Parman untuk sedikit mendeskripsikan tentang daerah ini dan potensi daripada sumber daya alam yang kebetulan di sini juga banyak berbagai jenis tanaman memang di sini. Nah, kita coba ini mungkin ada Bapak Ibu ingin bertanya juga. Pertama mungkin nama, terus juga alamat di sini lengkapnya seperti apa. Terus juga beliau selain daripada menanam tanaman sawit, ini jenis tanaman apa saja beliau saat ini yang beliau miliki. Nah, untuk lebih lanjut dan tidak memperpanjang waktu, nah kita minta kesediaan Pak Parman untuk pertama Pak, ini namanya siapa Pak? Nama saya Parman. Kalau panggilan, kalau sehari-hari ini gimana Pak? Panggilan sehari-harinya Siman. Oh gitu. Orang lebih cenderung Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Pak. Nah, yang perlu diketahui ini kalau persoalan tentang pupuk eco farming, salah satu pupuk organik yang kebetulan ini dibawa oleh salah satu leader kita dari Kabupaten Pasaman Barat, itu ini Pak Tosh. Nah, ini gimana nih Pak ceritanya pupuk organik eco farming ini Bapak tahu? Saya dapat informasi dari teman saya. Saya biasa panggil Buya. Buya Tasril menyampaikan ada semacam produk pupuk yang praktis. Karena selama ini kita sering berkomunikasi, saya tertarik. Beliau ada waktu datang ke sini. Alhamdulillah hari ini udah nyampe di sini. Silaturahim ya Pak? Iya, dalam rangka silaturahmi sekaligus ingin mempresentasikan tentang pupuk yang beliau bawa itu. Nah, sampai saat ini tentang pupuk organik eco farming ini sampai di mana Pak? Ilmu yang didapat sampai saat ini? Ini baru saya tahu dan saya sangat tertarik. Oke, baik ya Pak. Nah, rencana ini mau diaplikasikan di tanaman apa Pak? Selain dari tanaman sawit yang maksudnya? Sementara saya akan coba di kebun saya sendiri di kelapa sawit. Untuk saat tahap awal ini saya usahakan saya coba di lahan saya. Ke depan nanti andai kata ini prospek bagus, kami ada semacam kelompok tani, forum petani sawit swadaya Semarang Mudo. Lebih kurang 380 anggota kelompok tani, luas arealnya lebih kurang 600 hektar lebih. Ini akan saya berbagi dengan teman-teman untuk pemupukan praktis ini.
Iya. Nah, kalau juga boleh tahu ini Pak, ini lahan Bapak saat ini berapa luasnya ini? Yang punya saya ada 7 hektar. 7 hektar ya. Ini berbagai jenis umur atau memang seumuran semua Pak? Satu umuran. Satu umuran. Satu kali aja, satu tahap tanam. Satu tahap tanam. Oke, ini umurnya berapa ini Pak? Kira-kira kalau diperkirakan ini berapa tahun ini? Sudah 23 tahun. Saya nanam tahun 96 dulu. 97. Nah, kalau selama ini dapat pupuk dengan menggunakan pupuk biasa saya ini, nah ini berapa Pak hasilnya yang Bapak dapat dari luas yang sawit saat ini gitu? Kalau boleh tahu. Terakhir kita panen kemarin dari yang 7 hektar itu 4 ton 300, jadi lebih kurang ya antara setengah ton per hektar per panen per 15 hari. Diperkirakan ya Pak. Oke. 4 ton per panen. Oke Pak. Lanjut ya Pak. Terima kasih atas informasi yang didapat pada awal-awal ini. Nanti kita lanjutkan video berikutnya. Dan kita coba Bapak Ibu sahabat bosku ini juga kita akan coba praktekkan dengan pelarut, yaitu air kelapa muda sebagai pelarut daripada pupuk organik eco farming ini. Ini Bapak Ibu sahabat bosku, coba kita lihat. Nah ini ya, nah, ini Pak Tasri, ada Pak Mukhlis. Nah kita balik lagi ke sini Pak. Nah ini ya Bapak Ibu sahabat bosku, kita coba lihat bagaimana pola praktek pencampuran antara pupuk organik eco farming untuk langkah-langkah berikutnya. Yang pertama Bapak Ibu, ini silakan keluarkan produk itu dari kotak yang telah disediakan dari pabriknya kita. Nah lalu dibuka ya Bapak Ibu sahabat bosku. Nah coba nanti ini ini yang dipegang oleh Pak Ifnaldi ini yang eco farming new formula. Nah new formula yang formula baru. Nah dia pakai plastik di luarnya. Ini perhatikan Bapak Ibu, ini yang asli dan yang palsu nanti Bapak Ibu lihat. Kenapa tidak ada dijual sembarangan? Karena memang sistem marketnya yang kita lakukan adalah melalui networking, jejaringan kita dengan melakukan pola-pola pemberdayaan yang dilakukan dengan stakeholder kita di lapangan seperti pembimbing berdayaan. Nah Bapak Ibu, pertama kita hancurkan dulu. Nah, kita hancurkan, cuma kita pegang sedikit nanti dia akan hancur Bapak Ibu. Nah seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ifnaldi pada saat ini sebagai konsultan eco farming leader wilayah Sumatera di tim kita Gobelkah Noriba Kingdom Bapak Ibu. Lalu hasil remasan ini, ini dimasukkan ke pelarut, dan pelarut di sini digunakan oleh Pak Parman adalah air kelapa. Nah, dimasukkan pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah, semuanya dimasukkan, jangan sampai tersisa, sehingga nanti semua dalam 1 liter itu, dalam 1 box itu tercampur sempurna. Nah, karena di sini Pak ya. Nah, ya sahabat bosku. Nah, untuk selanjutnya nanti, ini sudah ada perubahan warna daripada yang untuk 1 liter dengan 1 botol atau 1 tub tadi Bapak Ibu. Ya, next. Nah, ini karena di sini Pak Parman memang langsung memakai 2 tub. Nah, ini kita memakai tentunya pelarutnya adalah 2 liter air kelapa. Nah, ini ya Bapak Ibu sahabat bosku. Nah, ini yang baru diambil lagi, diremas-remas lagi sampai
kecil dari bongkahan-bongkahan daripada eco farming yang ada di dalam kemasan tadi, Bapak Ibu sahabat bosku. Nah, begitu ya, sahabat bosku. Nah, silahkan masukin lagi. Nah, kalau airnya memang tadi 1 liter, nanti ditambahkan oleh Pak Parman, karena prosesnya sedang berlangsung pengambilannya 1 liter air kelapa. Nah, ya, jadi tidak terlalu ruwet dan rumit sebenarnya kalau kita aplikasikan. Kalau teorinya memang panjang Bapak Ibu, tapi ini tidak memakan waktu yang terlalu panjang. Nah, ini prosesnya begini ya, begini. Nah, ini Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah bagaimana cara pencampuran pelarut. Nah, ini dikuncang-kuncangkan dulu, sehingga proses pencampuran antara pupuk organik eco farming dalam bentuk briket tadi, dia bisa bercampur dengan si pelarutnya air kelapa. Nah, ini bisa dilakukan nanti dipakai paling cepat itu Bapak Ibu 15 menit setelah proses pencampuran. Tapi kalau memang hasilnya mau lebih bagus dan berkualitas lagi, nah ini kalau bisa Bapak Ibu besoknya mau kasih pupuk dengan menggunakan teknik biospray atau semprotan, atau juga dengan teknik biopori. Nah, besok mau kita semprotkan. Nah, malamnya sudah dilakukan pencampuran antara si pupuk organik eco farming dalam bentuk briket ke pelarutnya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sahabat bosku, si pelarut itu bukan air kelapa saja, tapi bisa juga digunakan molase. Jadi molase itu adalah air tetes tebu. Nah, itu yang kedua, pelarut yang bisa kita gunakan sebagai pencampur daripada pupuk organik eco farming. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, ini bisa digunakan ini di air saka. Apakah itu air saka enau atau gula tebu, air saka merah atau gula tebu. Nah, yang ketiga itu bisa digunakan yaitu dalam bentuk gula pasir. Nah, ini juga bisa digunakan. Cuma tentu ada penambahan biaya lagi ketika pelarutnya ditambah dengan gula pasir ataupun juga gula merah atau saka enau Bapak Ibu. Nah, itu bahasa, mungkin Bapak Ibu ada yang mengerti atau tidak dengan bahasa saka enau. Itu semacam gula ya, yang apanya dari tebu ataupun juga dari pohon enau. Nah, ini yang kita maksud di sini sebagai pelarut. Nah, ini proses ini sedang berlangsung juga yang dilakukan oleh Pak Parman, ya, ini penambahan daripada karena diberikan 2 tub tadi, otomatis pelarutnya jadi 2 liter. Nah, ini kita Bapak Ibu lihat. Nah, ini ya. Nah, dia pelarut air kelapa muda ini banyak mengandung mineral dan nutrisi buat mikroorganisme yang ada di dalam botol dirigen ini Bapak Ibu. Nah, Bapak dirigen, jadi dirigen ini fungsinya sebagai tempat pelarut, sehingga ini bisa dipakai dalam waktu jangka yang cukup lama Bapak Ibu. Kalaupun dia tidak pakai ini, ya tidak masalah juga Bapak Ibu. Cuma kalau untuk perkembangan yang lebih bagus, maka memang pelarutnya itu harus ada nutrisi yang dibutuhkan oleh si mikroorganisme buat pertumbuhan dan makanan buat dia. Nah, ini perlu diketahui ya sahabat bosku, apa yang disampaikan oleh Pak Ifnaldi sebelumnya di dalam beberapa aplikasi testimoni pencampuran di beberapa tempat. Nah, yang perlu diingat dan diingat terus adalah si wadah daripada dirigen eco farming ini. Nah, ini dilobangi supaya apa? Nah, dilobangi apa yang disampaikan oleh Pak Is tadi, itu dilobangi agar apa? Agar mikroorganisme yang ada di dalam dirigen ini, wadah ini, dia bisa bernafas sehingga dia bisa hidup dan berkembang di dalam air pelarut tadi. Itu ya guna dan fungsi daripada gerubah itu. Jangan ditutup rapat Bapak Ibu.
Nah, begitu ya. Ini nah ini luar biasa. Nah, ada Pak Tosh Tasri di sini juga mau melakukan pendampingan. Nah, ini adalah wilayah kerja networkingnya Pak Tosh. Nah, ini memanfaatkan momen yang luar biasa. Kenapa? Mubazir itu kan sifatnya setan ya Bapak Ibu. Nah, ini memanfaatkan isi daripada kelapa muda ini untuk kita santap bersama Bapak Ibu. Nah, kalau airnya kita gunakan untuk proses makanan buat mikroorganisme yang ada di dalam campuran campuran daripada eco farming ada dalam dirigen yang kita maksud tadi. Bapak Ibu, nah inilah di tepatnya pemanduan ini dilakukan di samping rumah Bapak Parman di desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau Rohul, Provinsi Riau. Alhamdulillah dengan berkat kesabaran dan keuletan daripada Pak Tosh dalam mensosiasikan, dan perlu diketahui Bapak Ibu, Pak Tosh tidak mempunyai media sosial atau akun Facebook. Nah, beliau memang secara offline, tidak online. Nah, ini yang memang kita tidak batasi. Nah, semua tim kita serahkan strateginya masing-masing melalui offline atau online. Nah, yang penting bisa membangun jaringan dan tim sendiri di dalam pengembangan networking yang ada di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa kita bukan di daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat saja, kita sudah merambah ke kabupaten kota di Provinsi Jambi dan merambah juga ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, dengan tentunya akan menyemangati dan ini bisa menyebarluaskan wasilah daripada manfaat dari banyak orang. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan lebih kepada Bapak Ibu petani dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa nanti habis ini, setelah ngobrol bisnis viral ini, nanti kita lanjut ke daerah Kandis Kota di Kabupaten Siak, Bapak Ibu, Provinsi Riau. Mudah-mudahan dalam hari ini semua planning kita untuk ngobrol bisnis viral ini bisa kita akomodatif dari permintaan dan request daripada Bapak Ibu yang mengundang kita ke daerah yang kita sebut tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak manfaat buat para petani, buat masyarakat, terutama yang ingin mengetahui tentang produk kita yang familiar, yaitu pupuk organik cair eco farming. Nah, begitu Bapak Ibu, di lapangan kita coba lihat ya Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui di samping rumah beliau ini juga Pak Parman ini juga ada dikelilingi dengan beberapa jenis tanam. Salah satunya adalah pohon matoa. Nah, di daerah Kampar itu sudah kita lakukan untuk matoa ini ya Bapak Ibu. Juga ini ada pohon rambutan ini di sekitar rumah beliau. Nah, menurut informasinya tanaman sawit beliau ini memang tidak berdekatan dengan rumah beliau. Nah, testimoni bagaimana melakukan pemupukan di lapangan file daripada sawit di kebun daripada Pak Parman. Nanti kita coba bikinkan videonya Bapak Ibu. Nah, di bawah ini lokasi ini juga ada kolam yang memang ini kita coba lihat belum tentu apa ya Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ya, sahabat rescue. Nah, demikian informasi kita di lapangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Go berkah, no riba. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya guys, karena dengan subscribe kalian mendukung channel ini untuk upload sesering mungkin. Ingat guys, subscribe itu gratis.